Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Triwahyuni dari kelas PIC 2023 dengan akhiran NIM 061 S1 Pendidikan IPA FMIPA UNESA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang zat aditif atau zat yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Nah, teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan label kemasan pada makanan dan minuman yang kalian konsumsi selama ini? Nah, mungkin dari kalian pernah mendengar kata-kata seperti aspartam, sakarin, atau sukralosa. Nah, contoh-contoh tersebut itu termasuk ke dalam zat aditif pemanis buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pemanis buatan. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, dan apakah ada alternatif lain yang lebih aman untuk kita konsumsi? Mari kita simak video berikut ini. Pemanis buatan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis dan sedikit mempunyai nilai gizi atau kalori dan cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes dan juga pelaku diet. Nah, salah satu contoh dari pemanis buatan yaitu aspartam yang biasanya itu ada pada produk sisri, sakatonik, dan juga salah satu produk snack. Nah, perlu diketahui bahwa pemanis itu ada dua jenis. Yang pertama ada pemanis alami dan yang kedua itu ada pemanis buatan. Apa sih bedanya? Lah, pemanis alami itu zat tambahan yang berasal dari sumber alami tanpa melalui proses kimia, di mana biasanya itu berasal dari hewan, tumbuhan, atau dari mineral. Nah, contohnya itu ada daun stevia dan juga ada madu. Nah, untuk pemanis buatan sendiri itu dia bahan tambahan yang dibuat melalui proses kimia untuk meniru atau meningkatkan fungsi dari zat alami. Nah, biasanya itu dia lebih bersifat stabil dan juga tahan lama. Contohnya sendiri ada aspartam, sukralosa. Regulasi pemerintah dan lembaga internasional dalam penggunaan zat aditif itu yang pertama ada di Indonesia yaitu BPOM, di mana BPOM ini itu mengatur jenis dan batas aman dari pemanis buatan melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 serta adanya larangan penggunaannya pada bayi, anak di bawah 3 tahun, ibu hamil dan juga ibu yang lagi menyusui. Nah, yang kedua itu di Amerika Serikat ada yang namanya FDA. Dia menetapkan Standard Generally Recognized and Safe dan batas konsumsi harian atau yang biasanya kita sebut dengan ADI. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya di Eropa, EFSA. Dia tugasnya yaitu mengevaluasi dan juga memperbarui regulasi berdasarkan hasil penelitian terbaru tentang dampak dari zat aditif terhadap kesehatan. Nah, pasti kalian masih bingung apa sih ADI itu? ADI adalah Acceptable Daily Intake, di mana batas konsumsi harian yang aman untuk mencegah efek buruk. Di sini ada beberapa jenis dari pemanis buatan dan juga beserta ADI-nya. Nah, jenis-jenis dari pemanis buatan tersebut di antara lain ada alitam, asesulfam-K, aspartam, isomalt, laktitol, maltitol, manitol, neotam, sakarin, siklamat, xilitol, sorbitol, dan juga sukralosa. Meskipun dianggap lebih aman dibandingkan gula biasa dalam hal kalori, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan yang secara berlebihan itu dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Nah, bagaimana bisa? Ya, hal itu karena konsumsi pemanis buatan secara berlebihan itu dapat mengganggu metabolisme tubuh dan mengacaukan mekanisme alami pengendalian nafsu makan. Karena tubuh itu tidak dapat mendapatkan sinyal kenyang yang optimal, akibatnya konsumsi akan berlebihan dan memicu obesitas yang justru meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Pada kondisi normal, seperti pada gambar, ketika kadar gula darah tinggi itu pankreas akan melepaskan insulin untuk membantu sel menyerap glukosa dan menyimpannya dalam bentuk glikogen di dalam hati. Sebaliknya, jika kadar gula darah itu rendah, maka pankreas itu akan melepaskan glukagon yang memecah glikogen menjadi glukosa untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, efek konsumsi pemanis buatan secara berlebihan itu dapat mengganggu keseimbangan hormon insulin. Pemanis buatan itu dapat mengacaukan mekanisme ini karena tubuh itu memprediksi adanya gula masuk tetapi tidak benar-benar mendapatkannya, yang berpotensi menyebabkan gangguan dalam regulasi nafsu makan dan juga metabolisme gula. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama bagaimana kandungan dan berapa batas konsumsi minuman. Nah, di sini saya ada minuman Fanta, di mana Fanta ini itu berisi 1000 ml dengan takaran saji yang seharusnya yaitu 250 ml. Nah, dari takaran saji tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam satu botol Fanta ini kita tidak boleh menghabiskan satu kali minum, tetapi dengan satu kali minum yaitu 250 ml, yang artinya berarti dalam meminum satu botol Fanta ini kita tidak boleh satu kali minum tapi dengan 4 kali minum. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengarah pada komposisi dari Fanta itu sendiri, di mana Fanta itu mengandung pemanis buatan ada dua. Yang pertama ada asesulfam-K dan yang kedua ada sukralosa. Nah, yang pertama kita akan menghitung batas maksimal penggunaan dari asesulfam-K per harinya itu berapa sih? Nah, kita akan menggunakan rumus ADI dikalikan dengan BB atau berat badan.
Nah, dari sini kita misalkan berat badan suatu individu yaitu 40 kg. Dengan ADI dari ASI sulfam K yang telah kita jelaskan, yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu ADI-nya adalah 15 mg. Jadi 15 mg dikalikan dengan BB-nya yaitu 40 menghasilkan 600 mg per hari. Nah, untuk yang kedua yaitu pemanis buatan jenis sukralosa. Nah, berapa sih ADI dari sukralosa? ADI dari sukralosa sendiri itu adalah 5 mg. Jadi 5 mg dikalikan dengan BB yaitu 40. Jadi 5 dikali 40 yaitu 200. Berarti dari sukralosa itu 200 mg per hari.